Padahal Tuhan di duduknya tidak terlihat. Tuhan di berdirinya tidak terlihat. Tuhan di bicaranya tidak terlihat. Tuhan di matanya dan penglihatannya tidak terlihat. Tuhan di telinganya dan di pendengarannya tidak terlihat. Kenapa? Karena sudah ditutup semua oleh iblis dan setan itu tadi. Sehingga manusia buta mata hatinya. Sehingga mencari sinar cahaya lampu. Iya, padahal dijadikan maknanya Tuhan. Padahal maknanya cahaya itu hidup. Bila tak ada hidup, ya tidak ada semuanya ini. Semua ini muncul kan karena ada cahaya hidup, ya kan? Bukan cahaya-cahaya seperti lampu loh ya. Nur. Ya, nurun ala nurin. Maknanya apa? Kembalikan cahaya manusiamu itu. Padahal cahaya manusiamu itu bukan cahayamu sendiri. Itulah cahaya Tuhanmu. Itulah lillah billah. Ya kan, Mas? Tak hidup apa yang nak dinyatakan, Kang? Kenapa? Kalau tak ada yang hidup, apa yang nak dinyatakan? Iya, nyata ya tidak nyata. Hidup ya mati, mati ya hidup. Hidup dan mati itu manusia? Bukan. Bukan. Manusia tidak punya hidup, manusia tidak punya mati. Jadi enjoy saja. Ngapunten. Manusia tak hidup, tak mati, Kang. Ngapunten. Nah. Oh, nggih, monggo. Mau tanya, Pak. Oh, nggih, silakan. Kang Daru ya? Iya, Kang Daru nih. Iya, silakan. Apa itu yang dinamakan tajalli, takholi dan tahalli? Takholi itu kan takholi itu adalah makom manusia biasa seperti kita sebelum kita belajar ilmu ketuhanan. Tahalli adalah pembersihan, maknanya apa? Pembersihan dari angkara murka, pembersihan dari fahsya wal munkar yang ada di dalam hati setiap manusia. Itu tahalli, perjalanan. Tajalli ketika manusianya sudah tak bisa ngapa-ngapain lagi. Bisa dipahami, Kang Mas? Kang Daru, bisa dipahami? Bukan, iya. Jadi itu berarti yang ada dalam diri ini adalah iya. Tajallinya Tuhan dan takhollinya Tuhan. Dan iya, semua itu kan cuma hukum-hukumnya manusia, cara untuk berjalan menuju Allah, ya kan? Masih ada manusia ya, Pak? Iya, kalau masih ada manusianya repot, serba bayang-bayang, serba halusinasi. Akhirnya manusia merasa paham sendiri. Aku lebih paham daripada itu, daripada ini. Aku lebih paham, ya kan? Merasa mengenal. Akhirnya merasa makrifat. Selagi manusianya merasa makrifat, ya tambah jauh dari Allah. Kalau orang merasa makrifat, bisa enjoy enggak, Kang Mas? Jadi hukum terus. Mau gini takut, mau gitu takut. Aku dilihat Tuhan, aku diintip Tuhan, ya kan? Aku diawasi Tuhan, ya enggak? Kang Daru, bisa dipahami? Ya. Itu kalau kajian dari bawah, kajian dari manusia ya serba sulit. Tapi kalau kita kaji dari atas, kalau kita sudah tahu yang berhak tajalli itu Anda apa Allah? Ya, Allah. Nah, maka pantaslah Allah bertajalli kepada Muhammad. Apa bedanya Allah bertajalli pada kita? Ya enggak? Muhammad itu imamnya seluruh manusia, apa beda? Kalau imamnya begitu, ya makmumnya pasti begitu, ya enggak? Ayo. Jadi bila manusia sudah memahami, ngapain aku cari Tuhan? Tuhan yang cari aku, ya enggak?
Bagaimana mungkin kita lepas dari Tuhan, sementara hidup ini Allah. Kalau manusianya lepas dari Tuhan, ya tidak ada kita. Ya kan? Sudah kembali. Maka manusianya tak pernah lepas dari Tuhannya. Maka manusia Tuhannya, pencipta ini selalu bertajalli kepada manusianya. Apa sih tajalli itu? Selalu menjaga, mengurusi, melayani, memelihara, mencukupi, itu maknanya tajalli. Ya kan? Paham? Kang Daru, saya simpelkan begini pemahamannya. Anda punya HP. Apakah mungkin HP ini bisa bertajalli kepada Anda? HP ini bisa mencintai Anda? HP ini bisa menjaga Anda? Mana mungkin? Mestinya Anda yang bertajalli kepada HP. Apa maknanya tajalli Anda kepada HP? Anda menjaganya, Anda mengurusi, Anda memeliharanya. Kalau pulsanya habis, Anda isi. Anda semua yang ngurusi, bukan HP-nya. Ya enggak? Karena Anda yang memiliki HP. Bukan HP yang memiliki Anda. Kan seolah-olah kan kita pahamnya selama ini, seolah-olah Allah milik kita. Maka dari itu seolah-olah Allah itu kita yang beribadah, kita yang nyembah, maka sulit sampai kepada kebenaran yang hakiki, sulit. Terombang-ambing manusia dengan halusinasinya. Iya enggak Kang Daru? Kalau kita sudah tahu posisi kita makhluk. Makhluk kan artinya bukan pencipta, ya enggak? Dan kalau Anda bukan pencipta, ya terima yang pandung. Enjoy saja kepada yang menciptakan. Wong aku tidak bisa apa-apa. Itulah yang dimaksud la haula wala quwata illa billah. Hanya orang-orang yang sudah sampai kepada Allah yang hatinya bahagia, tenteram, damai. Kenapa? Innal awliya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para kekasih Allah itu tiada takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Kalau yang ada hanya manusianya, ya takut. Kalau yang ada hanya manusianya, ya khawatir, sedih, gundah gulana, dan sebagainya. Ya kan? Untuk Kang Daru, sumpama bila HP bisa bertajalli kepada Anda, mestinya Anda tidak usah jaga HP. Biarkan HP Anda kelemperaan, toh HP ngentutno Anda, ngikuti Anda, ya kan? Itu berarti HP-nya bertajalli pada Anda. Mana mungkin kita bisa bertajalli, sedangkan hidup dan badan ini dohir batinnya siapa? Ya enggak Kang Daru? Bisa dipahami Kang Daru? Iya. Ya gampang kan? Berarti HP itu bukan saya dan saya bukan HP. Jadi maknanya begini, apakah Kalau HP itu tak? Kalau HP-nya itu merasa atau mengaku dirinya itu adalah yang pegang HP, padahal dia posisinya pun HP. Itu gimana? Maknanya begini, contoh HP itu tak tahu bahwa dirinya HP. Kalau HP itu tahu bahwa dirinya HP, pasti ia lari dari Anda. Dan HP itu tak tahu bahwa dirinya itu ada. Bila HP itu merasa ada, maka tak akan mau dengan Anda. Contoh lagi, Anda, saya tak akan pernah tahu kalau saya ini makhluk. Saya tak akan pernah tahu bahwa namaku Abdul Halim. Saya tak akan pernah tahu bahwa diriku adalah manusia tanpa Allah. Berarti siapa yang tahu? Ya yang menciptakan saya kan. Yang memiliki saya. Yang memelihara saya. Yang mencukupi saya. Yang lebih tahu akan saya sendiri ya kan. Coba kalau Kang Daru tidak ada hidupnya. Bisa ngaku-ngaku. Namaku Daru. Aku manusia. Aku makhluk. Tidak bisa tanpa Allah ya kan. Berarti siapa semua itu yang menyaksikan.
Siapa yang mengatakan begitu? Ya kan hidup. Pokoknya bila kita tidak mau, tidak rela bahwa hidup ini adalah Allah, selamanya tak akan pernah paham, Kang Daru. Kenapa? Karena Allah yang di sini maknanya hawa nafsu yang selama ini jadi Allah, tak menerima Allah yang lain selain setan itu sendiri. Iya kan? Berat memang, sulit, memang penuh perjuangan. Perlu latih dan latih. Bisa dipahami, Kang Mas semuanya? Ya, bisa-bisa. Alhamdulillah. Jadi memang kadang kita diuji oleh Allah. Ya itulah tempat latihan kita. Tempat nerimo ing pandum. Relakah kita dengan ujian itu. Bila kita tak rela, ya adab. Tapi bila kita rela, ya jannah. Ya enggak? Ayo lagi, apalagi Kang Daru? Ya, masih bingung saya. Iya, masih bingung. Ya, apa yang dibingungi? Tidak apa-apa, yang penting kan mengakui kebingungan biar tidak bingung lagi. Tidak apa-apa, kita saling belajar bersama. Saya pun juga belajar. Ayo, apa lagi yang membuat bingung apa? Apa kira-kira yang membuat bingung Kang Daru? Nggak tahu semua. Makin ke situ makin bingung, makin ke situ makin bingung. Memang begini perjalanannya, kan ada mukaddimahnya. Man arofa nafsahu, barang siapa mengenal dirinya. Kenapa Kang Daru bingung? Karena Kang Daru jangankan mengenal Allah, mengenal Kang Daru sendiri saja belum bisa. Itu yang membuat bingung. Ya kan? Kang Daru ini hakikatnya siapa? Abdul Halim ini hakikatnya siapa? Coba kita telusuri. Kang Daru usia berapa sekarang? 40 lah. 40 lah ya. 40 tahun yang lalu Kang Daru ada kira-kira waktu lahir procot, Kang Daru tahu. Waktu dilahirkan. Enggak tahu. Ya, enggak tahu. Berarti Kang Daru itu makhluk gaib apa makhluk nyata? Tuh. Kalau Anda merasa nyata, merasa wujud, mestinya kan Anda tahu. Ya kan? Gini loh, Bang. Kan nggak tahu, Bang. Iya. Jadi nggak bisa menyimpulkan nyata atau gaib. Ya nggak bisa. Iya, maknanya ketika kita bayi dilahirkan kan, yang tahu kan hidup yang ada pada kedua orang tua kita dan hidup yang menyaksikan waktu kita lahir, ya kan? Kita sendiri pun tak ada waktu itu. Kalau kita ada menyaksikan saat kelahiran kita, kita bisa milih. Aku dilahirkan dari orang kaya saja, agar aku tidak melarat. Bisa milih dilahirkan dari orang yang kaya raya. Sedangkan kita dilahirkan tidak bisa milih dari mana kita dilahirkan, ya kan? Berarti kita dulu itu sudah nerimo ing pandum, sudah kenal Tuhan. Dulu kita sudah mengenal Tuhan, sudah satu dengan Tuhan. Maknanya apa satu dengan Tuhan? Karena yang ada hanya Tuhan. Kita tidak ada. Apa buktinya? Waktu saat di tanah kita tidak ada, yang ada hanya Tuhan. Apa buktinya Tuhan ada? Tuhan yang memproses cikal bakal badan ini sampai sekarang, ya kan? Itu kenyataan adanya uripe Allah. Kemudian dari tanah diproses lagi menjadi tumbuhan. Dari tumbuhan diproses lagi jadi hasil-hasil dari tumbuhan, sayuran, buah-buahan, beras, dimakan oleh hidup yang ada pada kedua orang tua kita, sehingga diproses oleh hidup menjadi saripati makanan dan menjadi sel sperma dan sel telur. Di situ pun Kang Daru ada enggak? Enggak ada kan? Iya. Itulah yang dimaksud malam itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam. Di suatu malam itu maknanya hambanya belum tahu apa-apa. Masih gelap cahaya manusianya.
Yang ada hanya cahaya Tuhannya. Yang baru hadir silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat sedulur-sedulur semua, semoga barokah. Amin, amin, Kang Mas, amin. Dari kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan ya ceritanya Kang Daru tadi ya. Lanjut. Setelah itu sampai menjadi sel sperma, sel telur, bertemulah kedua orang tua kita. Akhirnya kita menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, jadi janin dan bayi. Bayi itulah yang dimaksud Masjidil Aqsa itu. Dari tanah Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa yang diberkahi. Bayi yang diberkahi. Kenapa kok diberkahi? Sudah ditunggu-tunggu oleh kedua orang tuanya. Digambarkan Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan sudah ditunggu-tunggu di Masjidil Aqsa oleh para rasul-rasul dan para malaikat. Untuk apa? Sholat jamaah. Maknanya sholat jamaah itu bayi kumpul sholat berjamaah bersama ayah ibunya. Kenapa bayi kok bisa sholat waktu itu? Karena bayinya belum ada, masih suci bersih, yang ada hanya Allah, yaitulah sholat. Akimi sholat tali dzikri, dirikan sholat, bukan mengerjakan sholat, dirikan sholat guna untuk mengingat aku. Bagaimana mungkin bayi itu mengingat bayinya, sedangkan bayinya tidak ada, yang ada hanya Tuhannya. Iya Kang Dar, bisa diterima? Nah, untuk kembali ke alam itu, ya kita harus jadi bayi lagi. Maknanya apa? Ya pasrahkan semuanya, hanya Tuhan yang mengurus kita. Owe makan datang, owe susu datang, owe dimandikan, dibersihkan. Ya kan? Dilayani kita. Bukan kita sendiri yang bersyariat, tapi yang ada syariatullah. Bisa dipahami Kang Daru? Berarti dengan itu semua yang paling wujud itu yang menciptakan apa yang dicipta. Iya, kalau yang paling wujud memang yang menciptakan. Nah, tapi selagi di dalam diri kita ini merasa sebagai pencipta, tidak mau kita kalau dianggap kita tidak ada, yang ada hanya Allah, tidak mau. Kenapa? Karena diri kita selama ini menyerupai Allah sebagai pencipta. Apa buktinya? Sholat ciptaanku, aku yang bisa sholat. Allah mana bisa sholat? Murtad kalau Allah bisa sholat, ya kan? Makan, aku yang bisa makan. Kalau Allah bisa makan, murtad. Katanya Allah tidak makan, tidak minum. Kalau Allah bisa naik motor, murtad. Hanya aku yang bisa naik. Berarti selama ini kan kita menyerupai Allah. Mana mungkin kita terima Tuhan itu selagi di dalam hati kita masih jadi Tuhan sendiri. Bisa dipahami? Gampang kan? Gampangkanlah. Maknanya Allah sesuai prasangka hambanya. Bila hambanya gampang dalam hatinya, gampang. Tapi bila hambanya sulit, ya sulit terus.